menyiapkan peserta didik untuk hidup dan berkehidupan dalam masyarakat, bangsa dan negara atau misi psikososial. 3. Membangun budaya Pancasila sebagai salah satu determinan kehidupan atau misi sosial kultural. 4. Mengkaji dan mengembangkan pendidikan Pancasila sebagai sistem pengetahuan terintegrasi atau disiplin ilmu sintetik sebagai misi akademik. Lanjut. Dalam pembelajaran pendidikan Pancasila, 4 pilar pendidikan menurut UNESCO menjadi salah satu wujudan dalam prosesnya yang meliputi learning to do, learning to be, dan learning to live together. Dialog 1996. Lanjut. Menanya alasan diperlakukannya pendidikan Pancasila. Diperlukannya. Alasan diperlukannya pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila diharapkan dapat memperkokoh modalitas akademik mahasiswa dalam berperan serta membangun pemahaman masyarakat antara lain: 1. Kesadaran gaya hidup sederhana dan cinta produk dalam negeri. 2. Kesadaran pentingnya kelangsungan hidup generasi mendatang. 3. Kesadaran pentingnya semangat persatuan solidaritas nasional. 4. Kesadaran pentingnya norma-norma dalam pergaulan. 5. Kesadaran pentingnya kesehatan mental bangsa. 6. Kesadaran tentang pentingnya penegakan hukum. 7. Menanamkan pentingnya kesadaran terhadap ideologi Pancasila. Oke, terima kasih sudah membacakan beberapa slide yang ada ini dari visi, kemudian misi, kemudian pendapat dari UNESCO mengenai pilar dari pendidikan itu sendiri, kemudian alasan diperlukannya pendidikan Pancasila itu sendiri, ya. Jadi kita mulai dari visi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Dulu ini memang mata kuliah PPKN sempat dipisah, ya. 2019 itu sempat dipisah di kampus Universitas Muslim Buton ini. Ada mata kuliah pendidikan Pancasila, ada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Sekarang ini sudah disatukan. Meskipun itu juga sudah disatukan, visinya juga sama, ya. Sama bagaimana membentuk kepribadian sivitas akademika yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Atau sebagai warga negara kita harus mempunyai nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Jadi tanpa kecuali, kalau Anda sudah menjadi warga negara Indonesia, maka Anda harus mempunyai jiwa Pancasila. Sebagai orang yang beragama, juga sebagai warga negara harus mempunyai nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila: ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan di Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, nilai-nilai itulah yang harus ditanamkan. Nilai-nilai tentang ketuhanan, tentang keadilan, tentang akhlak yang baik, tentang musyawarah, tentang kesejahteraan. Itu yang harus ada dalam diri kita sendiri. Kalau kita mau mengkaji lebih jauh lagi mengenai apa yang ada dalam kandungan Pancasila, itu dulu sempat diajarkan butir-butir Pancasila, ya, sampai puluhan butir. Tapi sekarang ini bukan lagi berbicara hafal menghafal, ya, karena kita dari SD sudah diajarkan mengenai pendidikan Pancasila pastinya. Tinggal bagaimana mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita sudah memahami pendidikan Pancasila ini sejak SD, seharusnya pendidikan Pancasila ini dalam tingkatan perguruan tinggi ini sudah dalam bentuk bagaimana menelaah lebih jauh tentang Pancasila itu sendiri dan kewarganegaraan. Misalnya nilai-nilai apa yang terkandung dalam Pancasila, sehingga kita bisa menelusuri lebih jauh tentang seluk-beluk dari Pancasila itu sendiri. Kenapa ada 5? Kenapa bukan
4 sila gitu. Kenapa bukan 3 sila? Kenapa 5 sila? Ya. Itu yang menjadi pertanyaan. Ya, meskipun berbagai macam versi bahwa 5 sila itu, ada yang mengatakan bahwa kelima itu adalah sudah mencakup seluruh nilai yang ada di bumi pertiwi Indonesia. Ada orang-orang yang agamis, ada orang-orang nasionalis, ada orang-orang yang humanis, ya. Dan itu disatukan dalam nilai Pancasila. Ada yang orang yang berpegang teguh betul pada agama, ya Pancasila juga mengakomodir orang-orang yang betul-betul berpegang teguh pada agama dengan nilai ketuhanan yang Maha Esa itu. Ada orang-orang yang humanis. Humanis itu ada di sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusia itu harus adil. Manusia itu juga harus beradab kepada sesama. Ada juga nilai-nilai nasionalis. Persatuan Indonesia. Itu adalah nasionalis. Bagaimana kita cinta dengan negara kita. Kecintaan kepada negara kita melebihi kecintaan pada diri kita dan kelompok kita sendiri. Oleh karena itu banyak para pendiri negara ini, para pejuang negara kita, banyak berkorban nyawanya, hartanya, dan segala yang dia punya hanya untuk kemerdekaan Indonesia. Ya sekarang kita sudah di zaman kemerdekaan. Apa yang harus kita isi sebenarnya? Jangan sampai semangat para pejuang dulu itu kita kecewakan. Hanya karena banyaknya generasi-generasi muda sekarang ini terlalu hedonis. Hedon itu orang yang terlalu bersenang-senang. Orang yang tidak tahu bagaimana perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan ini. Orang yang tidak tahu diri, orang bilang. Tidak tahu sejarah bangsa. Makanya Soekarno mengatakan jas merah, jangan pernah lupakan sejarah. Karena bangsa yang besar itu adalah bangsa yang pasti mengingat sejarahnya. Negara kita kalau kita mau besar secara geografis, besar dalam persatuan, ya, maka kita tidak boleh melupakan sejarah kita sendiri. Negara kita kalau mau berjaya, ya ceritakan saja bagaimana peran para pendiri bangsa dulu melawan para penjajah. Sekarang ini berbagai macam aliran, berbagai macam pandangan ada di negara kita. Ada yang ateis mau ingin menanamkan nilai di negara kita. Ada yang komunis mau ingin menanamkan di negara kita. Ada yang kapitalis, ada individualis, ada yang sosialis mau ingin menanamkan dalam negara kita gitu. Di bumi pertiwi Indonesia. Tetapi lagi-lagi bahwa nilai-nilai yang saya sebutkan tadi atau paham-paham yang saya sebutkan tadi itu sangat bertentangan dengan Pancasila. Ateisme orang yang tidak mempercayai adanya agama, adanya Tuhan, orang yang tidak menganut agama karena menganggap bahwa Tuhan itu sudah ada tinggal tergantung namanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Orang-orang yang tidak memeluk salah satu agama di Indonesia, entah itu Islam, entah itu Kristiani, entah itu Buddha, Hindu atau Konghucu. Mereka mengakui Tuhan, adanya Tuhan yang kuasa tapi tidak memeluk agama, namanya ateis. Dan itu bertentangan dengan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Ada yang komunis lebih-lebih lagi. Komunis ini sebenarnya kalau kita lihat dari sejarah, komunis ini dari ilmu sosialisme. Ya, sosialisme ini menghendaki adanya satu kepentingan bersama. Ya. Kalau komunisme itu berasal dari kata komunal. Komunal itu ada perkumpulan orang-orang untuk mencapai tujuan bersama.
Dan itu dicetuskan oleh Karl Marx, seorang ahli filsafat di Eropa. Gitu. Ternyata dalam prakteknya komunisme ini banyak menyimpan memori kelam bagi bangsa Indonesia. Memori atau katakanlah mimpi buruk bagi bangsa Indonesia. Karena para jenderal, para santri, orang-orang Islam dulu itu memang betul-betul memusuhi komunisme ini. Karena mereka mempercayai bahwa agama itu hanya untuk konsumsi pribadi, tidak boleh dimasukkan dalam konstitusi sebuah negara. Makanya di negara-negara yang berpaham komunisme itu, mereka warganya itu memeluk agama, tetapi dalam konstitusi kenegaraannya itu tidak dimasukkan unsur agama di dalam, tidak dimasukkan unsur Tuhan di dalam, karena Tuhan itu adalah gawean dari pribadi masing-masing. Silakan Anda bertuhan, tapi dalam sebuah negara itu hanya mengatur tentang kehidupan sosial kemasyarakatan. Itu adalah paham-paham tentang komunisme. Sehingga mereka ingin memisahkan antara agama dan apa? Agama dan agama dan nasionalisme. Makanya agama dan nasionalisme ini itu ada sebenarnya dalam Pancasila juga. Gitu ya. Mereka yang terlalu nasionalisme, mereka yang terlalu cinta dengan dunia, orang-orang yang sekuler, tidak ingin memasukkan unsur agama. Banyak orang-orang yang mengatakan bahwa Pancasila, ya politik dan agama itu harus dipisahkan. Banyak kan? Itu yang mengatakan seperti itu. Kalau kita berpolitik ya pisahkan dengan agama. Padahal itu tidak boleh sebenarnya. Menurut saya. Karena dengan kita beragama, kita tahu norma-norma, batasan-batasan kita dalam berpolitik. Saya ambil contoh saja, money politik. Money politik itu dalam agama haram atau halal? Haram atau halal? Haram. Itu kategori apa namanya? Itu kategori suap menyuap namanya. Sogok. Jadi orang-orang yang terlibat dalam money politik itu orang-orang yang betul-betul jauh dari nilai-nilai agama. Makanya para tokoh-tokoh tertentu ingin memisahkan antara agama dan politik. Supaya cara mereka manuver politik atau strategi politik yang mereka lakukan itu tidak boleh bersinggungan dengan agama, tidak boleh dipadukan dengan agama. Karena kalau dipadukan dengan agama ya pasti akan bertentangan menurut mereka. Ya padahal agama itu sebenarnya mengatur agar kita berpolitik dengan baik. Kan begitu. Bukan kita jual agama kita demi kepentingan politik. Tapi kita berpolitik demi menegakkan agama. Kan begitu. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena di dalam Pancasila, pada sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang menjunjung nilai-nilai keagamaan di dalamnya. Bagaimana kita mau pisahkan antara Pancasila dan agama? Itu orang-orang yang saya katakan buta huruf juga ya. Mau pisahkan antara Pancasila dan agama. Bagaimana bisa? Sementara sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Kecuali Anda hapus sila pertama, tidak ada lagi unsur ketuhanan di dalamnya. Tetapi kalau Anda hapus sila pertama, kemungkinan kalau bukan Anda bukan komunis atau kapitalis. Nah, inilah yang membedakan antara Pancasila dengan paham-paham di luar dari Pancasila sendiri. Seperti komunisme, seperti kapitalisme yang mengakui kebebasan individu, di mana kebebasan individu itu adalah suatu hak bagi mereka
untuk melakoni atau untuk bertindak sesuai dengan kehendak mereka sendiri. Tentu itu akan bertentangan juga dengan nilai Pancasila. Pancasila juga itu mengatur bagaimana kita berakhlak, kemanusiaan yang adil dan beradab, punya adab. Kalau manusia tidak punya adab, tidak punya etika, sama halnya dengan binatang yang melata. Kan begitu. Makanya kita jadi manusia yang bisa membedakan mana itu adalah binatang, hewan, mana itu adalah malaikat. Malaikat itu tidak ada pilihan. Ada pilihan tidak malaikat? Tidak ada pilihan. Mereka mendengarkan perintah Allah, mereka mendengarkan perintah Tuhan, maka mereka lakukan. Binatang ada pilihan tidak? Tidak ada pilihan. Makanya mereka tidak dihisab. Tidak dihisab. Binatang itu. Manusialah yang dihisab. Manusia yang akan masuk dalam neraka karena perbuatan buruknya. Binatang kalau dia makan kalian itu tidak akan masuk neraka. Oh ini dia makan anak-anak itu masuk neraka dia. Tidak ada. Binatang itu tidak bisa. Karena tidak ada akal yang sehat seperti kita manusia. Manusia itu bisa melebihi malaikat. Bisa pula melebihi binatang atau lebih rendah daripada binatang. Itu dalam agama katakan. Betul atau tidak ini? Ini hujan kan? Hah? Oh, dari tadi hujan? Ya, alhamdulillah. Manusia itu banyakkan mengeluhnya. Saat hujan mereka mengeluh kapan panas. Saat panas mereka mengeluh kapan hujan. Manusia yang tidak pernah puas dengan nikmat yang Tuhan berikan kepada mereka. Makanya di dalam agama kita, manusia itu cenderung berkeluh kesah. Cenderung berkeluh kesah. Apabila diberikan harta, apabila diberikan nikmat, maka mereka menjadi pelit. Itu ada. Kecenderungan mereka pelit, kecenderungan mereka berkeluh kesah itu ada pada manusia. Oleh karena itu datangnya agama itu untuk meluruskan itu. Kalau kita tidak punya agama, kita mau sembah apa? Sembah batu. Ya. Tanah Buton ini, falsafah Buton itu indah-indah harta semana mukaro. Harta hancur lebur, yang penting keselamatan diri kita sendiri. Indah-indah mukaro semana melipu. Diri kita lebur hancur binasa, yang penting lipunya kita. Yang penting negerinya kita. Indah-indah melipu semana musara. Hancur lebur negaranya kita, yang penting pemerintahannya kita masih ada. Indah-indah musara semana agama. Hancur lebur harta, diri, negara, pemerintah, yang penting agama kita masih tetap tegak berdiri kokoh. Itu yang diajarkan oleh nenek moyang kita, yang mempunyai kesamaan nilai dengan Pancasila itu sendiri, yang menempatkan nilai ketuhanan pada sila yang pertama. Gitu. Sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya, teman-teman. Nah, kalau ada yang mau bertanya. Ya, kemudian kalau kita berbicara tentang misi dari pendidikan Pancasila itu ada banyak ya. Ya. Ada misi psikopedagogis, di mana di situ ada pengembangan potensi akademik. Pengembangan potensi akademik itu adalah bagaimana kita bisa memahami pelajaran-pelajaran yang ada dalam materi-materi yang ada dalam mata kuliah Pancasila ini sendiri. Entah itu materi tentang ketahanan nasional, tentang cinta tanah air, ya, tentang hak asasi manusia, bela negara, sebagainya. Kemudian ada misi psikososial,
bukan hanya pada kepentingan pribadi, bukan hanya kecerdasan pribadi, tapi harus ada kecerdasan sosial gitu. Ada kepentingan sosial di dalamnya, di dalam menjalankan roda pemerintahan. Pemerintah bukan hanya ingin menanamkan pada diri pribadi kita masing-masing, tetapi harus membentuk satu komunitas atau masyarakat atau bangsa yang mempunyai jiwa Pancasila. Namanya psikososial. Psikososial itu adalah sekumpulan orang-orang yang mempunyai keinginan, yang mempunyai kemauan, hasrat untuk melakukan sesuatu. Tentu harus didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Kalau kita tidak didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, maka kita boleh jadi akan komunisme, boleh jadi kita akan kapitalisme, individualisme. Kalau individualisme itu seperti di barat sana, ya, barat sana itu pergaulan bebas. Di barat sana itu macam-macam pakaiannya. Ada yang hanya 1 tali, 2 tali, 3 tali. Nah, alhamdulillah sekarang ini perempuan wanita ini sudah pakai hijab. Alhamdulillah. Tapi masa-masa dulu, masa-masa tahun-tahun 80-an itu masih kita lihat masih banyak anak-anak SD, SMP, SMA itu masih banyak yang tidak pakai hijab. Sekarang ini sudah dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi rata-rata pakai hijab perempuan. Ini adalah fenomena zaman. Fenomena. Kalau dulu itu ya pakai hijab, tidak pakai hijab itu orang bilang pakai hijab itu hidayah. Sekarang bukan hanya hidayah, sekarang sudah menjadi tuntutan dalam pekerjaan, tuntutan dalam sebuah karir. Anak-anak tidak disuruh pakai jilbab, mereka malu sendiri tidak pakai jilbab pergi di sekolah. Dulu yang pakai jilbab itu nanti anak alia, anak pesantren. Sekarang sekolah-sekolah umum sudah pakai jilbab. Perguruan tinggi, nanti perguruan tinggi Islam baru pakai jilbab. Kalau perguruan tinggi umum tidak pakai jilbab, tapi sekarang saya lihat sudah rata pakai jilbab. Tetapi memakai jilbab dan tidak memakai jilbab itu adalah hak, ya, hak bagi setiap warga negara. Kalau orang Islam diharapkan agar memakai jilbab, kan gitu. Bagaimana yang non Muslim? Ada kejadian salah satu sekolah di entah Sumatera kan di mana? Kalau saya tidak salah di bagian Sumatera itu. Itu mewajibkan bagi semua siswi memakai jilbab. Ternyata di situ ada agama lain. Maka proteslah orang tuanya. Kenapa ini diwajibkan? Kenapa dipaksa anak-anak untuk pakai jilbab? Akhirnya sampai di kementerian viral itu berita. Karena jilbab itu menurut mereka hanya untuk konsumsi orang Muslim. Yang Kristiani, Hindu, Buddha itu mereka tidak diwajibkan untuk itu. Kenapa di sekolahnya diwajibkan? Akhirnya jadi masalah. Sehingga keluar SKB, surat keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan, ya, untuk mengatur masalah jilbab itu. Tapi lagi-lagi ternyata kebiasaan memakai jilbab itu sudah membudaya bagi warga Muslim. Karena kita di Indonesia ini lebih dari 90% adalah warga Muslim, selebihnya adalah non Muslim. Maka mereka merasa tidak nyaman untuk memakai. Artinya pada saat mereka tidak memakai jilbab, mereka tidak nyaman. Ada mahasiswa saya waktu itu sempat di Universitas Muhammadiyah Buton. Ada mahasiswa yang beragama Hindu, tapi ya pergi di kampus mau tidak mau harus pakai jilbab karena itu adalah aturan kampus. Pulang di kampus baru merdeka. Ya. Tapi itulah, silakan. Ya, lakum dinukum waliyadin. Agamaku. Gitu. Jadi tidak ada pemaksaan untuk
meluk agama atau menjalankan sebuah keyakinan. Anda sendiri kan tidak dipaksa pakai jilbab. Masuk di kampus ya memang aturannya kampus ini Universitas Muslim Buton pakai jilbab. Bahwa di luar itu ya, yang penting Anda sudah diingatkan ya, terlepas dari situ Anda, itu adalah hak Anda. Dan setiap orang akan mempertanggungjawabkan perbuatan atau perilakunya di dunia ini. Itu yang kedua tadi tentang misi psikososial. Yang ketiga adalah misi sosial kultural. Masyarakat yang mempunyai budaya, mempunyai kultur. Jadi nilai Pancasila itu sangat bersinggungan atau sangat berkaitan erat dengan nilai budaya kita. Tidak menghapus budaya-budaya yang ada di Indonesia. Budaya-budaya Haroana Malutu misalnya. Maulid. Siapa yang sudah maulid di rumahnya? Belum ada maulid di rumahnya? Hah? Selama ini tidak ada maulid di rumahnya? Tidak ada maulid di rumahnya? Ada. Siapa yang sudah melaksanakan maulid di rumahnya? Yang lain tidak? Hah? Oh di masjid. Oh ada yang di masjid, ada yang di rumah ya? Kalau dulu terpusat di satu tempat. Dulu itu kadang-kala di Baruga atau di masjid. Sekarang masing-masing di rumah maulid. Ya tapi terlepas dari situ, itu sangat berkaitan erat dengan nilai-nilai Pancasila. Karena di dalam maulid itu ada ketuhanan yang Maha Esa, ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Iya, karena orang yang berada itu akan memberi sedekah kepada orang yang tidak berada. Itu di dalam itu ada sedekah, ya kita buat kue, buat macam-macam yang isinya talang, kemudian panggil para tetangga yang mungkin hari itu tidak makan atau kesulitan mendapatkan makanan, panggil mereka untuk makan sama-sama. Itu sedekah, betul tidak? Kemudian ada persatuan Indonesia. Dengan adanya silaturahmi itu, maka akan mempersatukan warga-warga yang ada di kawasan itu. Persatuan Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di situ juga ada bagaimana kita bermusyawarah. Ada di situ bermusyawarah. Pada saat selesai acara maulid misalnya, kita cerita-cerita, kita diskusi. Betul tidak? Diskusi cerita-cerita. Kalaupun itu adalah nyambung ceritanya. Kalau tidak nyambung, kadang-kala habis makan kue pulang. Ya. Jadi dalam maulid itu ada nilai Pancasila juga. Kultur itulah yang harus dilestarikan. Gitu. Kemudian ada misi namanya sintetik disiplin. Sintetik disiplin itu artinya bahwa ilmu atau pendidikan Pancasila itu harus diajarkan ke semua ilmu, terintegrasi dengan semua ilmu, bukan hanya miliknya orang hukum, bukan hanya miliknya orang politik, orang sosial, orang sospol, bukan hanya miliknya orang administrasi negara, orang tata negara, tetapi orang pendidikan juga harus miliki, orang kedokteran juga pelajari tentang Pancasila, ya. Orang apa, di jurusan apapun, ilmu apapun, semuanya harus mempelajari tentang nilai-nilai Pancasila. Namanya terintegrasi, nyata. Bukan hanya ilmu tertentu saja. Kemudian menurut UNESCO mengatakan bahwa ada pilar pendidikan yang disebut dengan learning to know, belajar untuk mengetahui. Kita belajar untuk mengetahui. Pak, saya sudah tahu, Pak. Nah, berarti kalau Anda sudah tahu, learning to do. Sudah dilakukan tidak? Sudah dipraktekkan tidak? Kita sudah praktekkan tidak dalam kehidupan kita sehari-hari? Setelah kita tahu. Oh, sudah, Pak. Setelah dipraktekkan setiap hari namanya
maka kita akan masuk namanya learning to be, belajar untuk menjadi sesuatu. Menjadi apa? Orang yang mempunyai jiwa Pancasilais. Orang yang mempunyai jiwa Pancasilais itu harus dipraktekkan setiap hari, dari dini, dari kecil sampai sekarang. Setelah learning to be, akan kita masuk namanya learning to live together. Kita hidup bersama, belajar untuk hidup bersama. Jangan hanya terkungkung dalam rumah, ya. Jangan hanya karena alasan pandemi sehingga kita tidak bersilaturahmi, ya. Karena kita bergaul dengan kehidupan masyarakat itu jauh lebih bermakna daripada kita tinggal dalam rumah atau tinggal di dalam kamar sendiri mengurung diri. Lebih bermakna kita kumpul dengan tetangga, dengan sanak saudara, silaturahmi. Karena kenapa? Dalam agama juga mengajarkan itu. Agar kita memperpanjang umur kita, memperbanyak rezeki kita, maka memperbanyak silaturahmi. Nah, ada pertanyaan sampai sekarang? Penjelasannya? Kalau tidak ada, kita lanjut lagi. Kenapa kita harus mempelajari pendidikan Pancasila? Yang pertama, kesadaran gaya hidup sederhana dan cinta produk dalam negeri. Hidup sederhana, ya. Banyak orang tua dulu kita itu hidupnya sederhana. Mereka tidak mau dikatakan miskin. Sederhana. Sederhana itu tidak berlebih-lebihan, tidak boros. Karena orang yang boros itu saudaranya setan. Iya gitu. Boros. Makanya sederhanalah. Para nabi juga mengajarkan tentang hidup sederhana. Para nabi itu kalau mereka mau ingin kaya tinggal katakan, ya Tuhan, ya Allah, berikanlah saya istana yang megah. Mereka itu luar biasa. Doanya itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka kebanyakan adalah orang-orang yang sederhana. Hanya umat-umatnya saja ini yang mau menginginkan kekayaan setinggi gunung gitu. Dapat sepeda tidak puas mau ingin beli motor. Ada motor tidak puas mau ingin beli mobil. Ada mobil tidak puas mau ingin 2 mobil. Ada 2 mobil tidak puas lagi mau ingin 3 mobil. Ada 3 mobil, ini murahan mobil ini. Pokoknya beli mobil sport, beli mobil Lamborghini. Ada Lamborghini tidak puas lagi, maunya ingin beli pesawat. Setelah ada pesawat jet tidak puas lagi. Maka dalam agama mengatakan manusia itu tidak ada puas-puasnya. Nanti mereka makan tanah itu baru ada mereka rasa. Manusia begitu. Gitu. Tidak ada rasa puas. Maka hiduplah sederhana. Selain hidup sederhana, cintai produk dalam negeri. Produk dalam negeri. Siapa yang mau cintai produk dalam negeri kita? Orang Cina tidak mungkin orang Cina juga cinta produk Indonesia. Kalaupun cinta tidak akan melebihi cintanya kita. Kan begitu kan? Gitu. Siapa yang mau cinta kalau bukan diri kita sendiri? Makanya dalam agama Tuhan itu akan mengubah suatu kaum jikalau kaum itu akan menginginkan sebuah perubahan. Tapi kalau suatu kaum itu tidak menginginkan sebuah perubahan, ngapain Tuhan mau ubah? Kan begitu. Oleh karena itu, pertama sederhanakan hidup, kemudian cintai kalau ada produk dalam negeri. Okay. Banyak barang-barang impor sekarang, baik itu film, makanan-makanan yang siap saji gitu. Minta maaf ya. Siapa yang kerja di KFC sih? KFC? Nggak ada. Pernah kerja di KFC? Nah, itu produk dari Amerika. Nggak apa-apa. Produk Amerika datang di Indonesia, mereka cari pasaran. Saya kira itu adalah strategi pemasaran kan, strategi supaya ekspansi ke luar negeri. Tetapi jangan sampai lebih gandrung, lebih suka ayamnya buatannya Amerika daripada ayam lokal.
Akhirnya para peternak lokal ini nganggur semuanya. Gitu. Ya meskipun KFC juga itu diambil juga dari ayam lokal juga. Hanya namanya KFC saja. Tapi uangnya lari di Amerika banyak. Sebagian itu gaji-gaji karyawan masyarakat pribumi gitu. Seperti kita ini. Kalau jadi karyawan gitu. Ya. Kebanyakan sahamnya ke luar negeri. Yang pemilik KFC orang Amerika. Gitu. Makanya saya bilang ya mungkin sekali-sekali pergi juga di KFC hanya gaya-gayaan, foto tag, selfie. Ya. Mungkin dari sekian 10 kali pergi beli fried chicken, ya, ayam goreng. Dari 10 itu mungkin 1 kali KFC, 9 kali ayam bakar. Yang pedagang-pedagang di pinggir-pinggir jalan. Nah, apa yang penting higienis. Saya pernah lihat itu, pernah saya beli ayam potong. Ini saya lihat ini mulutnya tidak umat kami. Dalam artian tidak baca bismillah. Saya bilang ini kayak kita makan bangkai. Memang kita cinta produk dalam negeri, tapi orang pribumi juga ini tidak paham bagaimana beragama dengan baik. Ini ambil ayam kemudian potong, selesai. Makanya dalam agama kita segala sesuatu hewan yang kita potong tanpa membaca bismillah sama saja kita memakan bangkai itu sendiri. Nah, saya bilang jangan 2 kali ini kita datang sini ini, karena sudah terlanjur. Jangan 2 kali. Sudah. Ya kita cinta juga produk dalam negeri, tapi orang dalam negeri juga patuh dan taat dengan nilai-nilai yang ada. Kan begitu kan? Dulu itu ada HP advance buatan Indonesia, Polytron televisi buatan Indonesia, Polytron. Ya katanya nih, kalau tidak salah lagi sih, wallahu alam. Intinya teknologi sekarang Pak yang banyak ini merek-merek China Pak, Samsung dari Korea Pak, Apple dari Eropa Pak. Ya, bahkan ini HP yang kita miliki ini produk dari luar negeri, dari Korea, dari China, ya. Ada Vivo, Oppo dan Samsung. Apple itu hanya 1-2 biji saja, 1-2 orang saja yang punya. Dulu saya punya laptop namanya Zirek itu buatan Indonesia, tapi gulung tikar juga Zirek. Hanya karena tidak bisa bersaing dengan produk luar negeri. Zirek sampai 2 unit saya beli laptop. Karena memang kinerja laptopnya bagus juga. Selain dari murah, tidak juga murahan. Murah dan bagus juga kinerjanya, bersaing dengan luar negeri. Tetapi entahlah, karena warga Indonesia mungkin banyak gandrung produk luar negeri, akhirnya tidak bisa bersaing. Entah ya. Kemudian yang kedua, kesadaran pentingnya kelangsungan hidup generasi mendatang. Ini penting sekali teman-teman. Ada, kalau kita lihat fenomena penebangan hutan, ya, itu kita sangat prihatin sekali. Indonesia memang kaya dengan sumber daya alam, kaya sekali, hutan, tanahnya, hutan luar biasa. Di dalam hutan ada binatang, ada tumbuhan, ada macam-macam yang berguna untuk kelangsungan hidup. Di laut juga ada binatangnya, ada rumput lautnya, macam-macam dengan segala kekayaan alamnya. Di bawah tanah juga ada emas, ada intan, ada permata, macam-macam. Jadi Indonesia ini kaya, dari udara sampai di bawah tanah itu kaya Indonesia ini. Tapi ingat, kekayaan ini kalau kita tidak arif menggunakannya, kalau kita tidak bijak menggunakannya, maka mungkin hari ini kita masih kenyang, tetapi kita memikirkan generasi yang akan datang, anak cucu kita seperti apa. Makanya pernah saya mendengarkan ada satu kata-kata mutiara, ya, bahwa janganlah engkau meninggalkan air mata kepada anak cucumu,
tetapi tinggalkanlah mata air kepada anak cucu. Sekali lagi, janganlah engkau meninggalkan air mata kepada anak cucumu, tetapi tinggalkanlah mata air kepada anak cucu. Air mata itu adalah kesedihan, sedangkan mata air itu adalah kehidupan, kelangsungan hidup mereka. Kalau hari ini kita tebang hutan, kita gunduli, enak generasi hari ini. Tetapi ingat, generasi selanjutnya mereka tidak bisa lagi melihat hutan, tidak bisa lagi melihat binatang-binatang, satwa-satwa yang ada, karena mereka sudah pergi ke tempat lain. Mereka tidak nyaman lagi. Bukan hanya binatang saja, tetapi tanah semakin rapuh, banyak longsor, banjir dan lain sebagainya. Dan itu bisa menimbulkan korban jiwa yang tidak sedikit. Bukan hanya menimbulkan korban jiwa, bahkan korban materi, harta benda itu banyak sekali kerugiannya, hanya karena banjir dan longsor itu sendiri. Kenapa? Ulah manusia, dari manusia, oleh manusia, dan kembali kepada manusia. Kan gitu. Ada yang mau bertanya? Silakan kalau tidak. Kemudian yang ketiga adalah kesadaran pentingnya semangat kesatuan dan persatuan. Nah, ini saya sudah jelaskan tadi. Kemudian yang keempat ada kesadaran pentingnya norma-norma dalam pergaulan, norma-norma sosial, norma agama, norma kesusilaan, ya, norma hukum negara. Kemudian yang kelima, kesadaran pentingnya kesehatan mental bangsa. Nah, ini sejak masanya Pak Presiden Jokowi itu ada istilah namanya revolusi mental. Revolusi mental itu sebenarnya secara bahasa itu luar biasa. Ya. Dulu ada namanya revolusi industri yang dicetuskan di Inggris dengan adanya penemuan-penemuan elektronik, dari listriknya, kemudian mesin uapnya, mesin kapal, ya, dan sebagainya, sehingga terciptalah namanya revolusi industri. Ada juga namanya revolusi hijau, di mana revolusi hijau itu adalah tanaman-tanaman itu semakin subur. Ada program reboisasi, ada program penghijauan di negara itu sendiri. Yang tadinya tandus, daerah itu tandus menjadi hijau, namanya revolusi hijau. Ada namanya revolusi berdarah. Ya. Revolusi berdarah itu ya pernah di Indonesia revolusi berdarah. Pada tahun 1945 revolusi berdarah. Untuk mendapatkan kemerdekaan. Itu bukan gratis itu. Tidak diberikan oleh Jepang dengan gratis, tidak. Nenek moyang kita dulu itu mati-matian mereka. Tidak gratis kita mendapatkan kemerdekaan ini. Sekarang generasi sekarang itu generasi TikTok. Generasi hanya berfoya-foya saja, joget-joget di depan kamera. Orang tua dulu kalau lihat itu, aduh, menangis mereka. Ya. Ambil kamera, simpan, kemudian joget-joget, kayak orang gila. Jadi tidak bisa bedakan mana orang gila, mana orang waras. Siapa penggunanya itu? Nah, coba angkat tangan. Mental bangsa ini rapuh hanya karena seperti itu. Tidak pekerjaannya hanya joget-joget saja. Malas baca buku, datang di kuliah juga hanya mengantuk saja kerjanya. Ya. Dosen lagi menjelaskan, buka FB lah, buka ini. Coba baca dia di slide yang ini. Oh iya, ternyata dia baca WA-nya pacarnya sendiri. Sana. Ini yang orang bilang mentalitasnya masih rapuh. Ya, waktunya belajar diisi untuk pikirannya ke Samudra Hindia. Raganya di dalam kelas, pikirannya sudah di Samudra Hindia. Akhirnya yang kuliah itu hanya bangku yang kuliah. Oleh karena itu, raga dan jiwanya kalian ada di dalam ruangan ini supaya kalian belajar.
supaya mentalitas kita bagus. Ya, kedepannya kalianlah yang memegang tongkat estafet masa depan bangsa. Kalau generasi, amin. Kalau generasi sekarang itu rapuh, hancur, saya tidak tahu masa depan negara kita ini seperti apa. Ya, tidak tahu. Semoga tidak seperti generasi TikTok lah. Kerjanya joget-joget saja. Tapi sekarang TikTok sudah banyak yang bagus ya. Karena pengguna TikTok berarti. Saya juga pengguna media sosial kok. Saya kira kita tidak perlu juga begini ya. Media sosial itu adalah alat yang menentukan bagus dan tidaknya tergantung alatnya kita. Sama aplikasi semuanya, YouTube semuanya. Halo guys. Ya. Kita nggak apa-apa. Karena itu adalah alat, tergantung jiwanya kita. Kita ini orang baik atau tidak. Kalau kita orang buruk, maka kita menyiarkan keburukan kita ke halayak ramai. Tapi kalau kita orang baik, kita gunakan media itu untuk mempublikasikan kebaikan, maka kita sedang menyiarkan kebaikan kepada orang baik. Ya. Kemudian keenam adalah tentang kesadaran pentingnya penegakan hukum, dan ketujuh adalah menanamkan pentingnya kesadaran terhadap ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila. Jadi nanti kita akan pelajari tentang makna ideologi itu apa. Ya. Mungkin sampai sekarang, sampai penjelasan beberapa slide ini, ada yang mau bertanya, silakan. Kalau tidak ada, kita pulang saja. Kita selesaikan sampai sini, nanti kita akan ketemu di minggu depan. Tapi sebelumnya, karena ini 47 menit ya, belum sampai 1 jam, ada yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman terkait dengan tugas mata kuliah.